Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan pembahasan tentang syafaat. Sudah kita terangkan ada dua jenis syafaat. Pertama syafaat yang diterima disebut asy-syafaatul mutsbatah. Yang kedua syafaat yang ditolak yaitu asy-syafaatul manfiyah. Adapun syafaat yang mutsbatah atau yang diterima adalah pertama syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita terangkan kemarin 3 syafaat. Pertama asy-syafaatul uzma atau syafaat yang terbesar, teragung. Di antaranya syafaat ketika manusia berada di padang mahsyar dalam keadaan mengenaskan, menderita, mereka ingin segera lepas dari penderitaan saat itu lalu meminta syafaat kepada Nabi Adam, tidak bisa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak bisa, terakhir kepada Nabi Muhammad SAW, lalu beliaulah yang bisa, satu-satunya yang bisa memberi syafaat. Kedua, syafaat Nabi untuk para ahli surga agar bisa memasuki surga. Dan yang ketiganya syafaat Nabi SAW kepada siapa? Pamannya Abu Thalib. Ya. Selain itu, Nabi SAW pun bisa memberi syafaat kepada umatnya. Dan umat yang akan memperoleh syafaat dari Nabi SAW, terutama umat yang ahli maksiat, umat yang berdosa besar. Kalau orang-orang solehnya tanpa dapat syafaat pun mereka sudah ke surga. Tapi ahli maksiatnya ini nih, kalau enggak dapat syafaat mereka ke neraka. Atau di nerakanya bisa lama dengan azab yang pedih. Ketika dapat syafaat ada yang enggak jadi ke neraka langsung ke surga. Ada yang ke neraka dulu tapi tidak lama. Dan itu orang-orang yang berdosa besar. Maka berkata Nabi SAW, Inna syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Sesungguhnya syafaatku bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya agar kita memperoleh syafaat dari Nabi SAW, amal apa saja yang harus kita lakukan. Nah, tapi selain Nabi SAW, ada makhluk lain yang bisa juga memberi syafaat. Seperti para malaikat dan sesama orang yang beriman. Baik orang tua ke anaknya atau anaknya ke orang tuanya. Guru ke murid atau murid ke guru, bahkan kawan. Kawan yang ketika di dunia ikut
bersama-sama kita melakukan ibadah. Saum bareng, buka bareng, umroh haji bareng, sholat bareng. Ketika sebagian ke surga dan sebagian lagi ada yang ke neraka, yang ke surga itu memohon-mohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jalla agar kawannya yang dulu bareng-bareng ibadah tapi berada di dalam neraka itu diminta oleh mereka kepada Allah agar dikeluarkan dari api neraka. Mereka ingin sama-sama bareng seperti dahulu ketika di dunia. Ini syafaat. Dan Allah mengizinkannya. Akhirnya mereka diangkat dari neraka dalam keadaan sudah gosong, sudah lestreng, hidung, tutung. Kemudian dimasukkan ke Nahrul Hayat atau sungai kehidupan, lalu utuh lagi seperti sedia kala, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Hadis ini diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya panjang. Nah, kita dari tengah-tengah yang berkaitan dengan tema yang sedang kita bahas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar fawalladhi nafsi biyadihi ma minkum min ahadin bi'ashadda munashadatan lillahi fi istiqsa'il haqqi minal mu'minina lillahi yawmal qiyamati li ikhwanihimul ladzina finnar. Ketika orang-orang mukmin semuanya sudah lepas dari api neraka, masuk ke dalam surga. Maka demi Allah yang zatku yang tanganku, yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya. Tak ada seorang pun di antara kalian, wahai ahli surga, yang lebih ngotot, lebih ngeyel, lebih bersungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah untuk meminta hak dari kalangan orang-orang mukmin pada hari kiamat, orang-orang atau saudara-saudara mereka yang saat itu ada di dalam neraka. Jadi saudara-saudaranya, kawan-kawannya ada di dalam neraka. Mereka sendiri ada di surga. Lalu berkata, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun. Wahai Allah, dulu mereka saum bersama-sama kita. Mereka juga sholat bersama-sama kita. Mereka juga haji bareng-bareng. Jadi melakukan ibadah bareng-bareng. Nanti di faedah hadis ini salah satunya dijelaskan oleh para ulama. Hadis ini menjadi dalil dianjurkannya melakukan ibadah amal soleh secara berbarengan. Salat berjamaah. Saum juga ya. Bukanya bareng. Umroh haji bareng. Infak sedekah bareng-bareng. Tersaksikan. Karena tidak bisa disembunyikan. Saya mah sholat di masjid berjamaah takut ria, akhirnya di rumah sendirian. Itu hujah argumentasi yang salah. Ya tetap wajib sholat berjamaah di masjid terlihat oleh orang bareng-bareng sama orang. Cuma jangan ria, gitu saja.
Saya mah nggak mau haji umrah. Sebab orang-orang pasti tahu, takut ria. Itu salah, keliru. Tetap umrah atau haji, tapi niatnya dijaga, jangan sampai ria. Jadi orang-orang mukmin ahli surga berkata, ya Allah, itu saudara kami di neraka. Dulu kami saum bareng-bareng, sholat bersama-sama, haji juga bersama-sama. Tapi kenapa mereka ke neraka? Keluarkan mereka dari neraka. Ngeyel, ngotot, kekeh, betekeh. Apa kata Allah? Fayuqalu lahum akhriju man araftum. Maka kata Allah Azza wa Jalla, keluarkan orang-orang yang kalian kenal. Akhriju man araftum. Keluarkan. Akhirnya mereka mengenali beberapa wajah saudara-saudara mereka di neraka. Fayukhrijuna khalaqan katsiran qad akhadhatin nar ila nisfi saqain wa ila rukbatayhi. Akhirnya mereka mengeluarkan saudara-saudaranya dari neraka dengan jumlah yang banyak. Sekalipun mereka sudah dibakar oleh api neraka, ada yang sampai ke kedua betisnya, ada juga yang sampai ke kedua lututnya. Dicari semua. Setelah habis, tidak ada lagi yang mereka kenal. Akhirnya mereka lapor kembali kepada Allah. Mereka berkata, Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bih. Ya Allah, tak ada satupun yang tersisa dari orang-orang yang telah Engkau perintahkan kepada kami untuk mengeluarkannya. Jadi semua yang dikenal, yang dahulu pernah ibadah bareng-bareng tapi ke neraka, itu sudah habis semuanya. Apa kata Allah? Fayaqul, Allah berfirman, irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min khairin fa akhriju. Kembalilah kamu ke neraka. Maka siapa saja orang yang kamu temui, di dalam hatinya ada kebaikan walaupun 1 dinar. Dulu dia kamu saksikan pernah berinfak dengan jumlah 1 dinar untuk kebaikan, keluarkan dia dari neraka. Ini menunjukkan ada orang yang suka infak sedekah tapi ke neraka. Itu karena sebab-sebabnya banyak ya. Nah, tapi kemudian dikeluarkan. Maka fayukhrijuna khalaqan katsira, maka dikeluarkan lagi dengan jumlah yang banyak. Ketika dilihat ada kebaikan berupa infak sedekah 1 dinar dalam diri orang itu, dikeluarkan dari api neraka. Setelah semuanya beres, tak ada lagi yang tersisa. Mereka berkata lagi kepada Allah, Rabbana lam nadhar fiha ahadan mimman amartani. Ya Allah, tak ada 1 orang pun yang kami sisakan dari orang-orang yang Engkau perintahkan untuk kami keluarkan. Semuanya sudah dikeluarkan. Yang pernah infak 1 dinar. 1 dinar itu kalau diuangkan dengan rupiah kira-kira 2,5 juta. Banyak atau besar ini? Banyak, dan besarnya 1 dinar itu sebanding dengan harga emas 4,1/4. Berarti 4 jutaan. Merenya emas seberapa ya nak? 1 juta? 4 jutaan lebih itu. Terus lami tinggi cal emas jadi terang. Setelah itu Allah berfirman lagi, irji'u faman wajadtum min qalbihi mithqala nisfi dinar min khairin fa akhrijuh.
kamu kembali lagi ke neraka. Siapa saja orang yang kamu temui di neraka dan dia pernah melakukan kebaikan dengan harga setengah dinar, keluarkan dia. 2 juta, tadi 4 juta. Sekarang 2 juta, dikeluarkan. Kemudian orang-orang mukmin itu berkata lagi, Rabbana lam nadhar fiha mimman amartana ahadan. Ya Allah, tidak kami biarkan, tidak kami sisakan di neraka orang-orang yang Engkau perintahkan kepada kami untuk kami keluarkan. Sudah habis. Allah berfirman lagi, irji'u. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala dzarratin min khairin fa akhriju. Kembali lagi kamu ke neraka. Siapa saja orang yang kamu dapati dan di dalam hatinya ada kebaikan walaupun sekecil debu, keluarkan. Terus begitu. Akhirnya dikeluarkan. Walaupun hanya sekecil debu berupa kebaikan. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis ini, illam tusaddiquni bihadzal hadis faqra'u in syi'tum. Innallaha la yazlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Kata Abu Sa'id, kalau kalian tidak percaya terhadap perkataanku tentang hadis ini, coba baca ayat. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, innallaha, sungguhnya Allah, la yazlimu, tidak akan berbuat zalim walaupun sekecil debu. Artinya kebaikan sekecil debu pasti dibalas. Allah tidak pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun walaupun sekecil debu. Ada debu kecil atau alit. Kecil dan alit. Saking alit kecilnya tidak kelihatan. Sekecil itu kebaikan pasti dibalas. Kalau ada kebaikan enggak dibalas itu zalim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi sekecil debu Allah akan balas. Allah tidak akan berbuat zalim walaupun sekecil debu. Kalau ada kebaikan sedikit saja akan Allah lipat gandakan balasannya dan Allah akan berikan kepada dia pahala yang sangat besar. Lalu Allah pun berfirman, syafa'atil malaikah wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Para malaikat pun saat itu memberikan syafaat. Diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayya'zanallahu liman yasha'u wa yarada. Betapa banyaknya para malaikat di langit. Syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun kecuali, ada kecuali, setelah diizinkan oleh Allah kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Jadi setelah orang-orang mukmin itu mengeluarkan saudara-saudaranya dari api neraka, sudah tak tersisa lagi para malaikat diizinkan memberi syafaat. Para nabi juga diizinkan memberikan syafaat. Bahkan orang-orang mukmin yang lain. Bayangkan tadi orang mengeluarkan kawan-kawannya dari api neraka, nggak ada hubungan kekeluargaan, hubungan guru dengan murid, kecuali hubungan pertemanan. Apalagi kalau ada hubungan kekeluargaan, hubungan guru dengan murid, hubungan umpamanya atasan dengan bawahan dan seterusnya. Walam yabqa illa arhamur rahimin. Tidak ada lagi yang tersisa
yang bisa memberikan syafaat dari kalangan makhluknya. Kecuali Allahu Arhamur Rahimin. Allah itu yang paling pengasih di antara yang pengasih, paling penyayang di antara yang penyayang, paling mencintai dibanding siapapun yang biasa mencintai. Tinggal Allah. Kasih sayang Allah, Rahman Rahim Allah menyelamatkan orang-orang dari api neraka. فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَأْمَلُوا خَيْرًا قَطَّ قَدْ عَادُوا حَمَمًا فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ الْحَيَاةِ فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحَبَّةُ مِنْ حَمِلِ السَّيْلِ yakhrujuna kallu'lu fi riqabihimul khawatim ya'rifuhum ahlul jannah haula'i utaqa'ullahi alladhina adkhalahumullahu al-jannah bighairi amalin amilu wala khairin qaddamu. Setelah seluruh makhluk memberikan syafaat, sehingga banyak dari ahli neraka yang dikeluarkan masuk ke dalam surga, tinggal Allah. Lalu Allah menggenggam satu genggaman beberapa orang dari neraka. Kemudian Allah keluarkan satu kaum. Kaum itu tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun ketika di dunia. Jahat terus. Makanya pantas ke neraka dulu. Tapi Allah keluarkan. Orang itu sudah gosong. Sudah hitam semuanya karena dibakar oleh api neraka. Lalu Allah masukkan mereka ke sebuah sungai yang ada di mulut surga yang disebut dengan Nahrul Hayat. Sungai kehidupan. Utuh lagi. Maka keluarlah mereka dari sungai seperti keluarnya biji yang ditanam di aliran air. Mereka keluar seperti mutiara. Herang mencerang padahal tadi sudah gosong dan dirikab di beheng apa bahasa Indonesia. Di leher mereka ada emas. Kemudian juga ada cincin. Ahli surga mengenal mereka ketika di dunia ini. Orang jahat ketika di dunia. Tapi akhirnya masuk juga ke dalam surga. Mereka lah orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Lalu Allah masukkan mereka ke dalam surga tanpa satu amal baik pun yang mereka lakukan ketika di dunia. Dan tanpa ada kebaikan yang pernah mereka lakukan ke orang. Tapi mereka bisa masuk ke dalam surga. Karena apa? Syafaat. Syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang menjelaskan bahwa syafaat tidak harus dari Nabi alaihissalatu. Dari orang biasa juga bisa. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menerangkan hadis ini. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dan Sahih Muslim ini disyarah. Syarah itu dijelaskan. Dan yang menjelaskannya salah satu Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Kata beliau, fi hadzal hadits dalilun. Di dalam hadis ini terkandung dalil tentang apa? Tentang pentingnya berkawan, berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang banyak melakukan kebaikan, memperbanyak berkenalan dengan mereka, dan ketika mereka menganggap kita juga sebagai kawan, akhirnya mereka mengeluarkan kita dari api neraka. Sehingga ia berkata, ya fulan, wahai fulan, ma
amiltum hatta tukhraju minan nar, wahai fulan, apa yang kalian lakukan hatta tukhraju minan nar, sehingga kamu dikeluarkan dari api neraka. Dia menjawab, orang itu menjawab, la khaira fina, tidak ada sedikit pun kebaikan yang kami lakukan, illa anna kunna nusahibus salihin, kecuali dulu ketika di dunia kami bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Fashfa'unana, kemudian mereka memberikan syafaat kepada kami, hatta nakhruja minan nar, sehingga kami keluar dari api neraka. Makanya Nabi SAW wanti-wanti, karena kawan ini memberikan banyak pengaruh kepada kita. Kalau kawannya baik, pengaruhnya baik. Tidak hanya di dunia sampai ke akhirat. Kalau kawannya buruk, pengaruhnya juga buruk. Nabi SAW menyatakan, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum mayyukhalil. Seseorang itu agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka perhatikan. Setiap kalian, dengan siapa kalian berkawan? Allah menyatakan, al-akhillau yawma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat, al-akhilla. Al-akhilla itu perkawanan, persahabatan, persaudaraan. Ba'duhum li ba'din adu. Sebagian mereka akan berubah menjadi musuh bagi sebagian yang lain di akhirat. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau umpamanya perkawanan ini, pertemanan, persahabatan dibangun, dibentuk karena kepentingan dunia, kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kan ada orang berkawan padahal tadinya musuhan. Tapi karena punya kepentingan politik yang sama, jadi bersahabat, berkoalisi. Ada yang begitu? Ada. Yang tadinya kawan berubah menjadi lawan. Dalam dunia politik tak ada kawan yang abadi, tak ada lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Demikian juga orang tadinya bersahabat, lalu bisnis bareng, bertengkar jadi musuh. Ada yang begitu? Ada. Demikian juga untuk urusan di luar politik dan ekonomi. Tadinya berkawan, kemudian berubah menjadi lawan baru di dunia, apalagi di akhirat. Kalau toh di dunia tetap berkawan sampai mereka mati, sehidup semati tetap berkawan. Tapi ada tapinya. Dalam kepentingan dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Salah satunya mengerjakan maksiat, yang lain enggan menegur. Demi menjaga persahabatan biar ikut-ikutan. Di akhirat menjadi lawan, menjadi musuh. Kenapa kamu biarkan saya berbuat dosa dan maksiat, harusnya ditegur begini. Ya. Dijawab enggak. Nah, enggan kamu membiarkan saya masuk neraka, begitu. Kita pernah membahas di Pusdai pertengkaran yang akan terjadi pada hari kiamat. Di hari kiamat, suami dengan istri bertengkar, ayah dengan anak bertengkar, seseorang dengan kawannya bertengkar, atasan dan bawahannya bertengkar, pengikut dengan yang diikutinya juga bertengkar. Bahkan dirinya sendiri bertengkar dengan anggota badannya, bahkan antara ruh dan jasadnya juga bertengkar. Itu semuanya bertengkar karena yang melandasi hubungan perkawanan, persaudaraan bukan ketakwaan. Berubah menjadi musuh. Saling menyalahkan. Adapun orang yang bertakwa, berkawannya karena ketakwaan. Ketika kawannya salah, ditegur, diingatkan, dibimbing. Tidak dibiarkan.
Akhirnya berhenti dari dosa maksiatnya, akhirnya selamat dari murka dan azab Allah. Saling menyelamatkan seperti itu. Oleh karena itulah maka syafaat bisa diberikan oleh siapapun. Oleh para malaikat, para nabi, bahkan orang-orang biasa, bahkan yang tak ada hubungan saudara, tak ada hubungan perkawanan, tak ada hubungan kekerabatan, juga bisa menyebabkan dia memberi syafaat kepada orang lain. Nah, sekarang amal apa saja yang bisa menyebabkan kita memperoleh syafaat? Nanti ini kan akan kita bahas di hari Senin yang akan datang. Sekarang sudah jam 6, harus memutar jeda dulu. Kepada operator di studio, mangga putar jeda. Seusai putar jeda, kita langsung masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Bismillah. Syukran Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi antum para pendengar dan juga para pemirsa bisa bertanya jawab dengan Ustadz dalam kesempatan sekarang ini. Ya, kami silakan bisa menghubungi kami dengan nomor telepon 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122271476. Baik, ya, untuk kesempatan pertama kami berikan kepada hadirin yang ada di Masjid Umar bin Khattab. Kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada yang ditanyakan kapan syafaat itu diberikan? Apakah pada waktu di Padang Arfah atau sebelum melewati jembatan Shiratal Mustaqim atau waktu proses mijan? Terima kasih. Baik. Barakallahu fi, kapan syafaat diberikan? Ya, di beberapa tempat, di beberapa momen. Pekan lalu sudah diterangkan ada asyafaatul uzma diberikan ketika manusia di padang mahsyar. Ada lagi syafaat yang diberikan pada waktu ahli surga mau masuk ke surga tapi pintunya masih ditutup. Ada lagi syafaat yang diberikan ketika orang harusnya masuk ke dalam neraka tapi kemudian tidak jadi. Kapan itu? Salah satunya ketika menyeberang Sirat. Karena orang yang tidak bisa lewat masuk ke dalam neraka. Ada di antaranya mestinya karena amalnya dia masuk ke dalam neraka. Tapi karena syafaat dia selamat sampai robek-robek. Ada lagi syafaat yang diberikan ketika orang sudah masuk ke dalam neraka seperti yang diterangkan tadi. Jadi syafaat tidak diberikan di satu tempat saja, tapi di beberapa tempat sesuai dengan siapa saja orang yang layak mendapatkan syafaat. Ada yang layak dapat syafaat di padang mahsyar, termasuk mau masuk surga, termasuk di dalam neraka. Wallahu a'lam. Ibu-ibu di belakang ada, kalau ada mau dikasih pinjam mic. Kalau tidak ada kembali ke studio. Muzain silakan. Ustaz, ada pertanyaan dari Bapak Ujang Gunawan di Batu Jajar. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiqh. Maaf di luar tema Ustaz. Ketika menunggu khatib sunnahnya adalah sholat intidhar. Sementara pada zaman kita lebih banyak yang menunggu khatib dengan membaca Al-Quran dibanding sholat intidhar. Terutama di lingkungan pesantren. Apakah ini termasuk menyelisihi sunnah Ustaz? Baik, barakallahu fiqh. Ya. Kita dianjurkan sepagi mungkin berangkat ke masjid ketika Jumat. Kalau zaman sahabat baheula mah dari ba'da subuh nggak keluar-keluar.
paling pagi gitu. Ketika masuk ke dalam masjid sudah ada orang lain, aduh kecewa berat. Karena sudah ada yang mendahului. Kalau sekarang mah sebelum azan mah belum berangkat. Ada yang pas baru azan baru mandi. Iya. Nah sekarang ada orang yang masuk masjid jauh sebelum azan. Setengah jam sebelum azan, 1 jam sebelum azan. Apa yang dilakukan? Bebas. Selama yang dilakukan pertama kebaikan. Yang kedua tidak mengganggu orang lain. Bisa sholat. Nah yang disebut sholat intidhar. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau umpamanya lelah sholat. Diganti dengan yang lain berdoa. Lelah berdoa masih banyak waktu berzikir. Lelah berzikir silakan bangkit lagi sholat lagi. Lelah sholat baca Al-Quran. Jadi tidak ada amalan khusus yang disunnahkan ketika menunggu khatib naik mimbar, bisa bervariasi, bisa semuanya dilakukan, ya sholat, ya zikir, ya berdoa, ya membaca Al-Quran. Dengan catatan tidak mengganggu orang lain. Silakan baca Al-Quran, tapi jangan keras-keras karena masih banyak yang sholat. Bersolawat boleh, bagus bukan boleh. Bagus, tapi jangan keras-keras. Sebab mengganggu orang lain. Ya. Jadi tidaklah menyelisihi sunnah apabila orang menunggu waktu sholat, waktu imam naik khatib, naik mimbar, kemudian dia melakukan beberapa amal soleh. Bisa baca buku, bisa. Bisa menulis, bisa. Asal yang dibacanya bagus. Umpamanya kita membuka gadget kita, membuka HP kita, terus membuka website yang berisi tulisan tentang ilmu, tentang tauhid, tentang yang bermanfaat, lalu kita baca, boleh. Selama yang dilakukannya kebaikan dan tidak mengganggu orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak, ayah di mana tadi? Tuh, Pak Sumpena, Pak Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disinggung masalah sholat bersama-sama atau haji bersama-sama atau umroh bersama-sama dan sebagainya. Saya di sana sering sholat berjamaah dengan orang-orang yang sholat juga sama gitu. Apakah saya atau mereka bisa menyelamatkan saya? Itu kan syafaat ya. Apakah mereka bisa menyelamatkan saya atau saya juga bisa menyelamatkan mereka? Segitu Ustaz. Baik. Barakallahu fiik Pak Yusuf Sumpena. Iya, kita suka sholat berjamaah dengan mereka, dengan tetangga, dengan kawan, dengan sesama ikhwan. Apakah bisa saling menyelamatkan? Ya. Tadi hadisnya sudah diterangkan. Jadi ketika ahli surga masuk ke dalam surga, tidak melihat kawan-kawan yang dulu sholat bareng. Umroh bareng, haji bareng, saum bareng, buka bersama bareng. Baik Ramadan ataupun saum sunnah seperti kemarin Tasu'a. Nah hari ini nanti ada buka bersama lagi. Soka dari Ede. Dikasih nih, ya, air banyak di keran. Nah lalu tidak ada di surga, ternyata di neraka. Minta kepada Allah. Dulu kami sama-sama ibadah, sama-sama sholat, sama-sama saum, sama-sama haji, umroh. Kenapa mereka ke neraka? Tolong keluarkan. Akhirnya diizinkan, dikeluarkan. Iya. Ibadah yang dilakukan bersama-sama atau berbarengan akan menyebabkan manusia saling menyelamatkan di akhirat nanti. Jadi kalau nanti bapak-bapak, ibu-ibu masuk ke surga nggak melihat saya, tolong tanya kepada Allah.
Dulu sering kok ngaji gitu. Tapi kenapa nggak ada? Oh ternyata waliyadzubillah na'udzubillah amit. Tidak ada. Tanyakan, masukkan ke dalam surga ya. Wallahu a'lam. Baik. Ada pertanyaan dari emak-emak. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan malaikat memberi syafaat kepada manusia? Yang menjadi penyebab kenapa para malaikat memberi syafaat kepada manusia itu murni hanya kesolehan mereka, hanya kebaikan mereka, hanya karena kasih sayang mereka kepada manusia, khususnya kepada orang-orang yang beriman. Jadi ketika para malaikat melihat ada orang yang beribadah, ada orang yang melakukan amal soleh, mereka senang, suka dan cinta kepada orang-orang tersebut, lalu mendoakan. Jangankan di akhirat, di dunia ini saja mereka selalu mendoakan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya Allah menyatakan tentang doa para malaikat. Malaikat berdoa, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Wa qihim azabal jahim. Rabbana adkhilhum jannati adnin allati wa'antahum. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'at yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Kata para malaikat, ya Allah, rahmat dan ilmumu mencakup segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang bertobat kepadamu dan mengikuti jalanmu dan selamatkan mereka dari azab neraka jahim. Ya Allah, masukkan mereka ke surga Aden yang engkau janjikan kepada mereka beserta orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak-anak turunan mereka, karena sungguhnya engkau maha aziz dan maha hakim. Ini doa para malaikat. Jadi cukup hanya melihat orang ibadah, orang amal soleh, orang berbuat kebaikan, mereka senang, mereka suka, mereka cinta, lalu mereka mendoakan. Jadi setiap saat malaikat mendoakan, asal kitanya memenuhi syarat untuk didoakan. Kitanya tobat, ya, kitanya ibadah, kitanya amal soleh, malaikat mendoakan. Dan di akhirat malaikat akan memberi syafaat. Jadi apa yang mendorong malaikat memberi syafaat itu karena kasih sayang mereka. Mereka mencintai, menyayangi siapapun yang Allah cintai, yang Allah sayangi. Dan yang Allah cintai, yang Allah sayangi adalah orang-orang yang taat, tunduk, patuh, satya, satuhu karena ajaran Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Kembali ke studio Muzayin, mangga. Nah, Ustaz, kami silakan bagi para pendengar yang akan bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di nomor telepon 02286862637. Baik, bacakan pertanyaan dari Ummu Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, maksud dengan saum 9 Zulhijjah bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan yang akan datang, terus selisih 1 bulan dengan saum 10 Muharram, menghapus dosa 1 tahun yang lalu dengan zikir pagi dan petang juga menghapus dosa. Maksudnya bagaimana ya Ustadz? Bukankah dengan saum-saum tersebut sudah terhapus dosa-dosanya dengan selisih 1 bulan, yaitu bulan 9 Zulhijjah dengan 10 Muharram? Syukran Ustadz. Tayyib, barakallahu fiik. Ya. Ketika 9 Zulhijjah kemarin, sebulan yang lalu, kita saum Arafah. Saum Arafah itu menghapus dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.
Sekarang hari ini kita saum. Namanya saum apa? Asyura. Asyura itu 10 Muharram. Maka orang yang saum di 10 Muharram menghapus dosa setahun yang lalu. Bukankah setahun yang lalu sudah terhapus oleh saum Arafah kemarin? Jadi meureun sabulan gitu ya. Terus, ada terusnya nih. Ada saum Ramadan sebelum Dzulhijjah kan 2 bulan sebelumnya Ramadannya. 3 bulan meureun. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 3 bulan. Itu saum Ramadan. Saum Ramadan juga menghapus dosa sejak Ramadan yang lalu sampai Ramadan saat itu. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, as-salawatul khams, wal jumu'ah ilal jumu'ah, wal Ramadan ila Ramadan, wal umrah ilal umrah. Mukaffiratun liman bainahunna majdunibatil kabair. Nah, jadi salat yang 5 waktu, terus Ramadan ke Ramadan, Jumat ke Jumat, itu menghapus dosa. Bukankah salat kita tadi, salat apa? Salat subuh, menghapus dosa sejak Isya sampai subuh. Isya kita kemarin menghapus dosa dari maghrib sampai Isya. Terus, jadi setiap kita salat terhapus dosa dari salat yang tadi sampai salat yang sekarang. Salat nanti zuhur menghapus dosa antara zuhur sampai antara subuh ini sampai zuhur. Terus kalau begitu setiap saat dosa kita diampuni, ya enggak? Nah, kenapa ada double? Salat mengampuni dosa. Saum Ramadan setahun yang lalu, Arafah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Asyura sekarang juga seperti itu. Ya, bukankah cukup sekali aja? Udah dengan saum Ramadan setahun yang lalu dihapus. Nanti Ramadan yang akan datang menghapus Ramadan sekarang sama sampai Ramadan yang berikutnya. Nggak perlu lagi saum-saum lain. Atau dengan sholat aja. Setiap sholat kan mengampuni dosa. Tak perlu saum kalau begitu. Kan gitu ya kalau kita menerapkan logika. Taib, barakallahu fiqh. Di dalam syariat Islam itu disebut dengan sebutan mubalaghah. Jadi saking banyaknya dosa yang diampuni, diungkapkan aja setahun. Apakah setahun ini dosa-dosa besar? Ulama ikhtilaf. Mayoritas atau jumhur ulama yang dihapus dosa-dosa kecil. Dosa besar mah harus taubat. Dosa kecil bertingkat-tingkat. Ada yang terhapus oleh satu amalan lain, tidak terhapus oleh amalan yang lainnya lagi. Seperti mungkin ketika kita saum Arafah menghapus dosa-dosa kecil ini. Ketika kita saum yang sekarang Asyura menghapus dosa yang di atas tadi yang tidak terhapus oleh saum Arafah. Begitu seterusnya. Dan saum Ramadan menghapus dosa yang lebih besar lagi. Walhasil intinya adalah ibadah apapun, amal soleh apapun, kebaikan apapun menghapus dosa, tapi tidak seluruh dosa terhapus. Taubahnya seperti umpamanya batu baterai. Yang umpamanya 10% hanya bisa dipakai 10 menit umpamanya. Tapi umpamanya ada yang 20% bisa dipakai 20 menit. Terus begitu. Amalan soleh tertentu menghapus sebagian dosa kecil. Amalan soleh yang lain lagi menghapus dosa kecil yang tadi tidak terhapus oleh amalan soleh yang pertama. Begitu terus. Makin sering amal soleh dilakukan, makin banyak dosa yang terhapus. Intinya semua amal ibadah, tidak hanya saum, tidak hanya sholat, tidak hanya infak dan sedekah, senyum pun menghapus dosa.
Kita membantu orang lain mengangkatkan barang ke atas, itu juga menghapus dosa. Allah menyatakan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa. Cuma tidak seluruh dosa terhapus. Dalam setahun itu, saum Arafah setahun menghapus dosa setahun. Tidak seluruh dosa. Tapi apa? Tergantung dari kualitas saum kita. Ada kualitas saumnya asal-asalan, asal tidak makan tidak minum saja ya. Tapi masih suka dosa maksiat, masih suka lalai, masih suka mengabaikan kewajiban di tengah-tengah sholatnya. Kualitas saumnya rendah, dia hanya menghapus sebagian kecil dosa kecil. Ada dosa kecil lain yang tidak terhapus. Ada lagi orang yang saumnya itu sungguh-sungguh. Bukan hanya saum di mulut. Tidak makan, tidak minum. Tapi matanya juga disaumkan. Lisannya juga disaumkan. Si telinga disaumkan. Seluruh anggota badan disaumkan. Saum dari semua dosa. Terus diisi adalah ibadah. Baca Quran, zikir, sholat, mencari ilmu. Terus saumnya berkualitas. Nah, ini bisa menghapus dosa jauh lebih banyak dibanding yang tadi. Oleh karena itu, karena saum kita tidak menghapus seluruh dosa yang ada, setelah saum masih tersisa beberapa dosa, maka kita barengi dengan amal soleh lain untuk menghapus dosa yang tersisa. Termasuk dulu kita saum Arafah, mungkin ada dosa yang tersisa yang belum terhapus selama setahun. Kita saum lagi sekarang, sisa yang belum terhapus sekarang terhapus. Begitu dan begitu seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, selain menghapus dosa, seluruh amalan mengundang turunnya pahala, mengundang turunnya hidayah, mengundang turunnya rahmat dari Allah Azza wa Jalla, menyebabkan beberapa urusan dunia akhirat kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebabkan derajat kemuliaan kita terangkat lagi baik di mata manusia apalagi di mata Allah Azza wa Jalla. Begitu dan begitu seterusnya ya. Jadi jangan mengutak-atik secara logika dengan otak kita tentang apa? Tentang pahala dan keuntungan dari suatu ibadah. Lalu mikir, kan dengan Arafah kemarin sudah terhapus setahun. Jadi sekarang nggak perlu lagi gitu ya. Saum, jangan seperti itu mikirnya ya. Jadi tidak dihitung secara matematis. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ada lagi emak-emak, bapak-bapak, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, ada hadis dari Rasul, barang siapa yang mengikuti ibadah penganut-penganut agama yang lain itu digolongkan sama golongannya. Seperti mengikuti orang-orang Yahudi, ibadahnya dicampur-campur, ya jadi ikut golongan Yahudi atau Nasrani. Nah bagaimana karena dimasukkan golongan itu, apakah seorang muslim itu dikeluarkan dari golongan muslimnya? Terus yang kedua, apakah orang-orang seperti itu mendapatkan syafaat nantinya di akhirat? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mungkin hadis yang dimaksud adalah man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang meniru-niru kebiasaan suatu kaum, orang itu termasuk kaum tersebut. Mungkin itu yang dimaksud ya. Jadi kalau kita mengikuti kebiasaan agama lain, kebiasaan Yahudi, Nasrani, atau agama lain, baik umpamanya diniatkan mengikuti ataupun tidak diniatkan mengikuti, hanya menyerupai saja yang menjadi ciri khas agama mereka. Fahuwa minhum, maka orang itu termasuk golongan mereka. Umpamanya ketika kita berdoa, ada orang yang berdoanya begini,
Harusnya kan begini ya. Mengikuti siapa ini? Mungkin orang Hindu atau Buddha ketika ibadah. Dan itu menjadi ciri khas mereka. Maka tidak boleh. Jadi yang dimaksud kebiasaan yang tidak boleh diikuti dari orang kafir adalah kebiasaan yang sudah menjadi ciri khas orang kafir. Seperti umpamanya memakai pakaian ala pendeta, ya. Seperti umpamanya memakai pakaian ala rahib-rahib agama-agama lain, atau wanita pakai kerudung. Tapi gaya pakai kerudung itu menyerupai gaya biarawati. Biarawati kan pakai kerudung ya. Tapi beda cara berkerudung dengan wanita muslimah kita, ya. Yaitu si lehernya itu dililitkan, dihalangi, lalu si kerudungnya dikebelakangkan. Ada kalangan artis tertentu yang karena ingin kelihatan gaya, modis, menyerupai kerudung biarawati, tasyabbuh. Karena itu menjadi ciri khas mereka, ya. Nah, termasuk dalam hal amalan-amalan. Umpamanya agama lain selalu merayakan hari kelahiran pencetus agama tersebut. Seperti umpamanya Kristus lahir menurut mereka 25 Desember dirayakan. Terus umpamanya ada lagi hari lahir Buddha Siddhartha Gautama dirayakan. Ada lagi hari lahir umpamanya Zarathustra, agamanya Zoroaster, dirayakan. Ada lagi hari lahir umpamanya Konghucu, agamanya juga Konghucu. Ada lagi agama Confucius. Kemudian dirayakan. Dan kita juga merayakan hari lahir agama Nabi Muhammad SAW. Terus kita juga merayakan hari lahir setiap kita lagi ya. Dan seterusnya. Itu dianggap tasyabbuh oleh para ulama, maka tidak boleh. Ya, itu yang pertama. Kedua, apakah yang dimaksud fahuwa minhum itu murtad dari agama Islam? Tidak. Jadi takbir ungkapan yang menyatakan siapa yang begini termasuk golongan mereka, itu bukan ungkapan takfir. Takfir itu menganggap orang yang melakukannya kafir, bukan. Hanya itu dosa besar. Terlarangnya kita menyerupai kebiasaan agama lain, itu larangan yang mengundang dosa besar tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tetap mereka muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Mereka tidak dianggap kafir. Ya. Apakah pasti ke neraka? Terancam dengan neraka. Sebagaimana kita gibah. Apakah kita pasti ke neraka dengan gibah kita? Enggak. Tapi terancam. Gibah itu terancam pelakunya dengan api neraka. Kita dusta, bohong. Apakah pasti kita ke neraka? Enggak. Tapi bohong kita mengakibatkan kita terkena ancaman neraka. Adapun nanti setelah mati ke neraka atau ke surga, bukan dilihat hanya dari 1-2 amalan. Tapi dilihat dari keseluruhan amalan. Dikalkulasikan, nanti ditimbang. Mana yang lebih berat di antara amal baik dan amal buruk tersebut. Jadi ketika kita menceritakan hukum dari sebuah amalan, bahwa amalan ini dosa, terancam oleh neraka, ya terancam. Bukan berarti dia pasti ke neraka dengan amalan itu. Enggak. Hanya terancam. Adapun ke surga ke nerakanya, sekali lagi lihat akhir hayatnya. Tobat apa tidak. Kalau toh tidak tobat, nanti diperhitungkan dengan amal baik. Amal buruknya banyak, amal baiknya banyak, ditimbang. Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Itu ya.
Jadi sekali lagi orang yang menyerupai kebiasaan orang kafir tidak kafir. Tapi dia berdosa besar. Apakah dia dapat syafaat? Tadi dikatakan inna syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Ya, kalau dia mengamalkan amalan-amalan yang menyebabkan dia memperoleh syafaat dengan amalan itu, ya. Nah nanti amalan itu yang kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Amalan pengundang syafaat. Ya, ya cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita nanti jam 8 ada lagi kajian tapi online, tidak di masjid, di radio saja dengar, di TV saja lihat. Insya Allah tentang melanjutkan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.